Selamat pagi peserta didik periode 2020-2021. Melalui kesempatan ini saya sebagai petugas laboratorium kimia akan menyampaikan mengenai apa itu laboratorium kimia. Laboratorium kimia adalah lab yang digunakan untuk menunjang capaian hasil belajar, utamanya setelah belajar mengenai teori akan dilakukan dengan praktikum. Begitu juga sebaliknya, dari praktikum akan mendapatkan suatu kajian teori yang diinginkan. Jadi peran laboratorium kimia ini sangat penting artinya di dalam proses belajar mengajar kimia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh sehubungan dengan praktikum apa yang biasanya dilakukan di laboratorium kimia, ada baiknya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tata tertib yang harus diikuti bila kita melakukan kegiatan di laboratorium kimia. Yang pertama, 5 menit sebelum kegiatan di lab dimulai, siswa sudah harus berada di ruang lab. Aturlah tempat kerja atau tempat duduk yang rapi. Jangan berbuat dan mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak dikerjakan. Lakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sesuai dengan petunjuk dalam LKS. Tidak diperkenankan makan atau minum di ruang laboratorium. Periksa dengan teliti semua alat-alat sebelum atau sesudah dipergunakan dalam melakukan kegiatan. Mintalah petunjuk pada guru bila ada kesulitan atau keraguan dalam melakukan kegiatan. Bila memecahkan alat atau salah dalam menggunakan alat dan bahan, harus segera dilaporkan. Bila menggunakan bahan kimia yang berbahaya, mintalah petunjuk dahulu pada guru pembina. Bila bekerja dengan senyawa beracun atau gas berbahaya, hendaklah dilakukan di lemari asam dan pakailah alat pelindung, masker, sarung tangan. Jangan buang sampah atau limbah pada bak pencuci, buanglah di tempat yang khusus. Limbah cair buang di bak setelah dinetralkan. Kecelakaan apapun terjadi harus dilaporkan. Ikuti aturan penggunaan alat-alat ukur. Bila memasuki alat listrik sesuaikan tegangan. Perhatikan cara-cara memindahkan alat-alat, bersihkan dan keringkan alat dan bak setelah selesai digunakan. Periksa dan tutup keran air agar rapi. Bersihkan tangan Anda setelah selesai kegiatan. Kalau alat yang Anda pakai rusak karena kelalaian Anda tidak memperhatikan LKS, maka Anda harus mengganti sesuai kerusakan. Nah, itu mengenai tata tertib yang peserta praktikum harus taati sebelum melakukan praktikum. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan tentang laboratorium kimia SMA Negeri 1 Tugu yang kita miliki yang dapat menunjang capaian teori di kelas sehingga akan lebih mudah dan sederhana memahami. Saya akan coba tampilkan mengenai praktek uji larutan asam dengan larutan basah. Artinya larutan basah juga dapat diuji dengan larutan asam, begitu juga larutan asam. Saya akan mencoba menunjukkan satu kegiatan praktikum reaksi netralisasi antara larutan asam HCl dengan larutan basah NaOH. Di sini kita akan mencari konsentrasi larutan HCl yang belum diketahui dengan larutan basah NaOH dengan menggunakan indikator PT. Caranya adalah tuangkan atau cari volume larutan NaOH HCl ya. Saya ulang, tuangkan larutan HCl 10 ml ke dalam labu Erlenmeyer ya, dimana konsentrasinya belum diketahui. Nah, kemudian kita tetesi larutan HCl dengan indikator PP. Setelah itu kita tetesi sedikit demi sedikit dengan larutan NaOH sebagai larutan
lautan standar untuk mengetahui atau untuk mencari konsentrasi lautan HCl tadi berapa sebenarnya, ya, dimana reaksi atau penambahan NaOH baru dihentikan setelah warna indikator PP berubah menjadi merah tetap. Kalau belum berubah, masih tetap tidak berwarna, itu menunjukkan lautan HCl di dalam labu dan minyak ini masih. Nah, ini pertanda bahwa setelah saya goyang-goyang ternyata lautan sudah tetap berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa lautan HCl di dalam labu RMB yang 10 mili tadi sudah habis bereaksi dengan lautan NaOH. Nah, ternyata lautan NaOH yang dibutuhkan adalah 5 mililiter. Konsentrasinya adalah 0,1 molar. Sehingga untuk menghitungnya adalah volume larutan HCl yang sudah diketahui 10 mili tadi dikalikan dengan molaritasnya, misalnya X, jadi mili kali X atau X mili sama dengan 0,5 milimol, sehingga konsentrasi HCl-nya adalah 0,5 yang didapat dari perkalian tadi 0,1 kali 5 mili NaOH, sehingga menghasilkan 0,5 mili dibagi dengan 10 milimol, sehingga hasilnya adalah 0,05 molar. Jadi konsentrasi HCl adalah 0,05 molar. Nah, demikian sekadar praktikum yang dapat kita tunjukkan di laboratorium. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.